Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rakruan Sehat Bahagia. Apa kabar konyo-konyo? Semoga selalu sehat bahagia juga ya. Makan malam. Kali ini menunya sederhana, eseng-eseng jamur. Ini eseng-eseng favorit. Jamur. Dan tempe goreng. Sambil nanti saya cerita-cerita tentang pengalaman di dunia YouTube ya. Ada banyak cerita yang bisa saya bagi kepada konco-konco, terutama para pemula seperti saya. Saya pemula. Saya memulai YouTube sebenarnya sudah lama, iseng-iseng, tapi nggak pernah serius. Baru serius 18 bulan terakhir. Dan alhamdulillah sudah monetisasi, tapi masih harus melalui banyak proses yang butuh kesabaran. Nah, yuk makan dulu. Sejujurnya sebelum memulai YouTube saya selalu silau dengan apa yang sudah dicapai oleh YouTuber senior yang sekarang sudah berjaya di atas, berkibar-kibar dengan ratusan juta rupiah setiap bulan. Itu menerbitkan khayalan dalam diri saya, kapan ya saya bisa seperti itu. Tapi saat itu saya belum memulai serius, jadi gak akan pernah bisa terwujud kalau saya nggak segera memulai. Nah makanya pada bulan April tahun 2020 saya bismillah memulai secara serius. 30 April tepatnya membuat video apapun yang bisa saya buat. Dan kebetulan saya tertarik dengan dunia kuliner, otomatis saya arahkan ke situ ya, makan-makan, masak, tolan-tolan, tapi yang nanti ujung-ujungnya juga makan. Itu saya buat nyaris setiap hari tanpa kenal lelah, sebaliknya malah senang. Pulang dari bekerja, berangkat syuting, atau ketika hari Minggu saya syuting, jadi bisa menghasilkan berapapun video pada hari itu ya sudah saya upload. Rata-rata satu video sih, tapi ada saat-saat saya vakum, mungkin pas lagi jenuh atau pas ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, atau juga ketika saya sedang tidak enak badan, akhirnya saya memilih untuk istirahat. Tapi saya tetap harus konsisten, setidak-tidaknya ya telat 1-2 hari, paling tidak seminggu harus upload minimal 1 video. Alhamdulillah pada bulan ke-14 saya mendapatkan 1000 subscriber. Dan itu bukan perjuangannya sederhana, karena saya sadari sepenuhnya bahwa video-video saya bukan kategori video yang dicari oleh orang. Yang orang bisa nyaman menontonnya. Ayo, mau apa? Bagaimana ya? Mambek jamur. Oh. Kok mau dimakan? Tempe ya? Iya pengen. Yes, Mam. Kan cendol. Oh iya, esku sak telekon. Enggak. Ya begini, di tengah bercerita kedatangan bocil. Betul nakal. Ya, 14 bulan saya baru mendapatkan 1000 subscriber. Bismillah, itu memacu semangat saya untuk terus berjuang sampai pada akhirnya sekitar 3 pekan yang lalu saya mencapai 4000 jam tonton. Saat itu segera saya mendaftarkan sesuai dengan petunjuk yang ada di YouTube, dan setelah melalui peninjauan akhirnya channel saya diterima sebagai partner YouTube gitu ya, ceritanya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Dan saat itu saya langsung menyeting iklan. Otomatis sejak saat itu video-video saya mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilan ya. Tapi tuntutan $10 ternyata bukan sesuatu yang mudah buat saya, buat channel saya. Karena seperti saya bilang di awal tadi bahwa video-video saya mungkin bukan video-video yang menarik untuk ditonton oleh sekian subscriber saya. Terbukti setiap kali penayangan paling sekitar 20, 30, 40 gitu ya. Caranya yang mencapai 100. Itu setelah monetisasi, bahkan sebelum monetisasi, beberapa bulan sebelum monetisasi. Saya kurang tahu apa sebabnya. Pada awal penayangan dulu, di awal-awal saya mulai membuat channel itu masih lumayan, ada ratusan bahkan ada ribuan juga. Tapi makin kesini ternyata animo penonton makin merosot dan tersisa sekitar puluhan penonton saja
yang masih bertahan untuk menonton video-video saya. Tapi itu tidak membuat saya jadi patah semangat. Saya terus bergerak, terus berjuang dengan doa semua orang yang mendukung saya, doa juga dari subscriber, dari penonton-penonton video-video saya. Terima kasih sekali lagi, dan alhamdulillah saat ini dolar yang saya kumpulkan sudah mencapai sekitar 4,9. Jadi untuk mencapai 10 dolar sebenarnya masih jauh. Tapi ketika harus menengok kembali mulai nol, otomatis itu sebuah pencapaian yang menurut saya juga perlu disyukuri. Dari 4,9 menuju 5, nanti terus bergulir lagi ke 10. Entah kapan saya akan bisa mencapai 10 dolar itu. Yang jelas saya harus bersabar, saya harus terus berjuang, terus berusaha, terus berbenah diri. Bagaimana sih membuat video yang menarik, bagaimana sih teknis-teknis yang harus saya kuasai untuk bisa membuat sesuatu yang membuat orang datang, membuat orang ngeklik video-video yang saya tayangkan. Saya akan terus bersemangat. Jadi saya tertantang, saya ingin membuktikan bahwa proses-proses sulit itu akan bisa saya lalui entah kapan. Yang jelas saya tidak boleh patah semangat. Jadi untuk kawan-kawan yang juga seperti saya, pemula di dunia YouTube yang sedang berjuang juga, bahkan mungkin berjuang untuk mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tonton, dan seterusnya, tetap semangat. Ketika kita terus berusaha, otomatis kita juga boleh berharap bahwa apa yang kita inginkan itu akan tercapai pada suatu saat nanti. Tetap semangat, terus berjuang seperti saya. Saya menyadari ada banyak kendala yang saya hadapi ketika harus membuat konten. Antara lain, kalau saya harus bepergian kemana-mana, saya butuh seseorang yang bisa menemani saya nyetir motor, karena saya memang gak bisa nyetir motor. Dan sulit mencari orang yang sanggup, gitu ya, karena kesibukan masing-masing. Jadi sering terkendala itu. Otomatis saya harus berpikir bagaimana menyiasatinya. Saya berpikir panjang, akhirnya sampai pada satu keputusan bahwa ketika itu tidak bisa dilaksanakan, otomatis saya tidak mungkin menyerah, berhenti, gak bikin konten. Saya akan mencari tempat-tempat terdekat yang bisa saya jangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda. Baru kalau ada orang yang sanggup untuk mengantar saya ke tempat-tempat yang jauh, saya akan berangkat dengan motor. Atau lebih jauh lagi malah mudah, karena saya bisa naik angkutan umum, naik bis, naik mikrolet, dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan ketika hari libur. Itu solusi pertama untuk ketidakbisaan saya mengendarai motor. Kendala berikutnya adalah kekurangan kru. Tidak mungkin juga kalau dalam setiap video saya hanya selalu tampil sendiri, apapun bentuknya. Saya berpikir penonton akan jenuh juga kalau melihat saya terus-terusan seperti itu. Upaya untuk mengajak sejumlah orang bergabung pun terus mengalami kendala. Apakah memang ini kehendak Tuhan untuk saya? Ya sudahlah, bagaimana upayanya supaya walaupun tampil sendiri saya tetap bisa menyuguhkan sesuatu yang menarik. Itu tantangan yang sedang saya carikan jawabannya. Entah apa, itu saat ketika saya harus tampil sendiri dalam video-video saya tetap bisa menyuguhkan sesuatu yang menarik. Jadi tidak berharap lagi pada siapapun yang memang tidak punya waktu untuk bisa bergabung di video-video saya. Berpikir keras untuk selalu menemukan apapun formulasi yang tepat untuk bisa menyuguhkan sesuatu yang menarik. Doa dari kanca-kanca selalu saya harapkan agar ke depan saya benar-benar bisa terus bersemangat untuk bisa melanjutkan perjuangan sampai saatnya nanti. Bukan hanya berhenti di monetisasi sih, justru tantangannya setelah itu bagaimana saya menjaga agar kepercayaan YouTube, kepercayaan subscriber benar-benar bisa saya jawab dengan sesuatu yang tidak mengecewakan. Itu saja cerita dari saya, Konyo. Ketemu lagi lain waktu. Kalau saya terlalu panjang bercerita nanti Konyo bisa bosan. Lain waktu saya akan bercerita tentang bagaimana ribet ruwetnya saya membangun YouTube. Barangkali itu berguna terutama buat pemula yang sedang berjuang seperti saya. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.